pinggiran. Orang paling kaya di Tamako makan bolotu. Jadi kalau ada orang-orang Tamako di sini, Mongol Pioma terkenal sekali di Tamako karena salah satu orang paling kaya sampai terang ada air terjun sendiri di daerah Lintang de Marbolotu. Dan kalau mau bersaksi, saya sekolah masih ingat sekali waktu SMP, Mongol kepala sekolah Panglat Temona. Iya, itu ibu Temona ya. Dia pendek, maka dia pukul, oh Tuhan Yesus. Aduh, tapi dari didikan itulah menghasilkan karakter-karakter yang kuat menghadapi hidup. Jadi Bapak Ibu kalau anak di sekolah dapat cubit jangan marah. Dulu orang lebih siksa kasihan. Itu disangar sana aja pakai mistar dan rotan. Itu jabar rasa langsung pensiun 3 bengko merah di kaki. Itu nggak setengah yang hijau di situ. Saya sejujurnya adalah putra daerah asli. Kemana-mana saya perform di acara orang Manado yang berdarah Manado atau Sulawesi Utara, saya selalu menggunakan bahasa Manado. Kita orang Sangir, kita masih bisa berbahasa Sangir, sekalipun kasih yang so tinggal kadidi, kadio, gitu. So panjang, so susah. Tetapi kita sebagai orang Sangir kita bangga karena tapi mama Fam Kansil. Jadi kalau ada di sini Fam Kansil dan itu nama saudara. Gitu. Tinggal ditentukan dia mana kansil asli atau kansil pengkhianat. Orang kan bilang begini, memang coba kansil terbagi dua. Kansil itu aslinya cuma dari satu daerah, di nama orang Siau. Cuman ada yang kesangan besar, menumpang di Mangani itu besar di Tamako. Nah itu berarti Mongol, no itu Mongol keluarga kasihan keturunan raja yang terusir dari kerajaan. Kasih jadi momok di Tamako. Dan saya ke Jakarta, Tuhan yang atur, naik kapal lambil, udah masihnya sekali. Kalau kita mungkin jadi kayak anak sekarang, so mati di kapal kita. Tetapi karena terdidik dari didikan orang tua dan sekolah yang membuat Mongol kuat bertahan di Jakarta. Dulu kita dari tinggal dengan kameri, terus kita bakos. Dari situlah kita berproses hidupnya. Ada orang Nado yang mengaku kita Batamang Dindia. Karena kita bertahan di Jakarta jualan koran di Tugu Tani selama kurang lebih 1 tahun lebih. Karena kita mau ngamen bingung bagaimana mau bercerita. Kami dikasih masih logat Manado, aku nanti terciri kan enak sekali. Aku terciri. Aku terjatuh, aku terciri. Dikasih Beb, kasih yang baru dari Tamako, kalau sana Manado tuh sama Manado sama Jakarta tuh balogat susah saya. Ungke DP saksi hidup. Peradabi nasi goreng di Warakas itu di rumah. Kontak bilang Pak Bang nanti nasinya kalau udah matang mas taruh di tas ya. So nasi sumatang dia cari tasnya mana Bang? Itu masuk ini kresek Bang Oto. Kita belum tahu. Terus kasih orang Manado kan itu tas. Berita kata itu di Jakarta kata kresek. Aduh, keke malu, haleluya. Tapi ternyata bukan cuma Mongol, banyak juga, ada juga artis. Biasa datang artis ke rumah dibilang, gila berantakan banget rumahnya. Sini dia aku bersihin, aku yang cuci piring, babunya dia. Ya udah kamu yang cuci biar nanti aku yang pelaka-pelaka. Ada juga pelaka-pelaka, tahu apa tuh bahasa Indonesia pelaka-pelaka. Dan saya jadi senat kemudian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia sampai hari ini. Asik. Yang pegang paling stand up paling baik orang Senjel saya. Orang tanya siapa yang jago Mongol, kami Sangir hidup di Goraka. Oh Tuhan itu, orang kasihan kita Tamako dulu belum ada pendeta tuh masih guru Injil. Aduh, ketua pinulung tuh di panggilan. Oh Tuhan sampai songkok dia doakan. Ini orang banyak di Tamako begitu. Mau ruatan. Songkok. Kepada sekalian dia bawa lagi. Oh Tuhan berdosa, haleluya. Tapi satu hal yang pasti kalau Tuhan yang ngatur tidak ada yang bisa bantah, betul? Kalau Tuhan yang sebuat pasti berhasil buatan Tuhan, amin.
Orang boleh mereka-reka yang jahat tentang orang penghidup, tetapi Tuhanlah penentunya. Amin. 7 tahun saya jadi stand up komedian, itu orang dijatuhin kalau orang Jakarta bilang, oh puluhan. Ada yang bilang pakai pui-pui, ada yang bilang mongol pakai susuk di Kuningan di Jawa Barat, ada kata 10 berlian di muka, bilang ini pediomo. Orang-orang nado berlian yang nggak di muka, dicincin saya. Gak bodoh berlian tapi di muka, dicincin deh. Jadi biar kalau ke gereja menyanyi kalau mau orang di nganeng angkat tangan. Aduh. Kita ke Oma di Sanggar meninggal umur 100 tahun. Di Tamako meninggal 100 tahun, mongol pulang. Itu mongol so jadi artis kata Mako kong kita penani. Karena kan di Sanggar ada orang tua baptis tuh, kita penani bilang, "Polo beli aku aja anak setahun." Kayak mana nih? Yang kaget di bawah rangkap. Aduh, jangan minta salah minum kopi, geng. Bagaimana emak kubur dok kakak adik 2, mama adik 2 1000 tanah. Kita bilang, aduh ini kami dok pikir kita datang ambil tanah kasih nih biar jodoh jaga kau mati. Ngomongin ambil juga itu kita yang penting di Jakarta kita so sehat, so kaya gitu. Mama sekarang ini bekerja cuman ke mall, antara anak ke sekolah. Cuman memang kata ibu Sangir tuh datang ke Manado di bawah presiden atau alis. Aduh, waktu muda di alis gagah biru memang. Dia lupa umur makin tua alis pororok turun sekarang. Oke lah, dulu mama alis di atas, sekarang so di bawah. So ciri kasih yang ngikuti kulit yang mencium. Kalau orang bilang pororo DP kulit. Jadi mama kalau ke gereja hidup di es batu kasih mau Tuhan suci. Apa yang bebedo dia ada bagi-bagi alis di es batu. Tapi buat cewek-cewek, buat ibu-ibu, alis anda yang mulai mengkerut bisa sembuh dengan batu es. Di es batu boleh, mana kompres cuma 4 jam. Karena mau temani bang pusat hidupnya bagus DP alis. Ada negara sayang keriput, tangan jam di air. Duduk tenang, jom mami yang mungkin memarah di atas transfer. Karena mami pekerkan orang kasih orang Sangir tuan nu, kalau makan doi. Ada orang saudara di Surabaya datang tuh kata Mako, konsep buku kenal, nintau bahasa Manado, dan bisa bahasa Manado, nintau bahasa Sangir. Jadi dikenali oleh ibu papa. Ah ini Oma Ara, ya Oma Ara. Nah sejarah tuh orang-orang Tamako kan selalu kuat sejarah. Kita pe Oma pesan pemongol kalau mana mau kawin cari dari Bulude ke bawah. Dari Tamako tuh nanti dapat Karangkalang, Bulude, baru cari ke bawah. Pokoknya batas paling terakhir sesiwu. Kalau kau bisa lawok fam rompas itu bersaudara. Omapi begini namanya. Gitu? Jadi kalau kau mau dia naik tua ke bawah, kalau bagus ke arah Angges, Karongan, Akembawi, gitu ya. Karena orang kan percaya sama dulu tuh kan nanti ada Rulung, Lino dan sebagainya. Kalau nggak ini ada yang boleh kawin dengan fam ini maka giansar begini tahu semuanya. Justru itu seharusnya yang kita pelajari. Karena kalau orang menikah masih bersaudara, hukum Alkitab itu dosa. Jadi mongol mempelajari, lebih baik kita cari metu orang Amura, yang mungkin bersaudara. Bapak maju orang Amura, kita masih kerja karyawan, metua tuh mingkas. Jadi bodoh. Kita jadi artis dia mau balik ke injang. Masa mongol waktu gembel ditinggal, gitu? Sedang berjuang ditinggal. Setelah jadi artis dia datang dari itu arah memikau dan si buat. Saya baru orang Sangir, selama jam masih berjalan, DP baterai masih bagus. Saya minum yang air baterai. Alhamdulillah kok mati. Enak itu bagus saya Tuhan. Di gereja ulang tahun yang ke-61. Dari sisi usia 61 itu so tua.
Soba owang kalau orang Sangir Basar itu suka rambut putih. Tapi di sini saya selalu melihat orang-orang Sangirnya pernah jacet rambut. Luar biasa, karena memang itu alkitabiah. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Kau mana cek? Ini Tuhan buang di tangan. Jadi jangan jacet. Bagi dia rambut putih orang, karena kita bangsa berkata rambut putih itu adalah mahkota. Jadi kalau noni putih, rambut putih berarti orang dewasa. Ya teman, kalau masih muda rambut suka rambut putih, baco saya. Itu cari daun lilin. Kita kan ngomong jujur, kita kasih orang Sangir sejati, terdidik sebagai orang Sangir yang ortodoks. Kita Oma terkenal namanya Yohana Soba. Terkenal orang petana banyak di sana, rumah ujung sebelah itu orang petana semua. Tetapi yang itu bolodo. Itu bisa musuh di pohon dia yang mau kasih orang. Oh Tuhan berdosa tapi Oma. Ini mati 100 anak. Orang tanya ke Oma mati lama, mau ya orang dia pomo. Dari 30 malaikat sopanggil pagi mati dia dapat dengar. Jadi malaikat sopanggil Yohana. Saya bilang aduh pomo dia saya. Saya itu orang pomo umur panjang. Itu karena orang muda dipanggil Tuhan sampai Tuhan datang juga dia santai. Jadi kalau mau bikin umur panjang mau pomo dia. Kayak orang tanya tuh bagaimana mau Nabi Umar meninggal? Malaikat mau batu di muka. Hah, jadi. Aduh, jadi buat adik-adik yang masih muda berdarah Sangir, jangan pernah malu jadi orang Sangir. Amin. Jangan pernah malu orang jadi daerah orang Nusa Utara. Biar begitu orang ke daerah di saat bencana tidak pernah bawa tahliah saya. Orang mandiri dan orang di sana ada di nama Mapalos. Itu baku-baku bantu, ada orang mati datang baku bantu bawa busa, itu bersyukur lama begitu beka saya. Jadi malam hiburan apa itu saya. Neng suap kalian ini apa? Tapi sebenarnya itulah daerah saya, Pak. Itu pendeta kan orang Batak, marga Harahap ya namanya. Kami orang daerah Sangir Talau itu daerah yang jujur dulu kami tidak berperang dengan siapapun karena kami persinggahan dari MacArthur. Jadi oleh sebab itu kami akan lebih condong ke Filipina. Karena memang ya Tuhan, orang sampai sekarang udah sinyal masih 3G. Jakarta ke Solo 4G LTE itu ada masih 3G. Pelantikan Bupati Sangir itu mau datang dari iPhone 7 Plus sampai di tahun SOS. Kita sampai tanya di sini presiden Susapa masih Bung Polo. Presiden Soekarno juga Bung Karno. Maksudnya apa kasihan? Itu tahunnya masih ada kan sedikit Pepiri Tamako haleluya. Lebih gampang kasihan mau udah beli Tuhan Yesus masuk kamar berdoa berdoa sini apa? Dan kirim SMS hari Senin ada bagai apa tamang di Jakarta terus ada job telepon ke nomor ini ya Tuhan dan kirim hari Senin kita sampai di Nado baru tak kirim ke nomor ada sinyal Tuhan itu orang Tamako tuh kasihan Tamako kasihan ada hiburan daerah paling seram di Sangir itu orang Tamako karena Tamako itu terkenal setiap hari Sabtu itu baku bunuh di pasar itu mau ke daerah jadi kalau orang mana orang Tamako darah Yesus jangan salah senyum saya nonton game ini jadi ditakuti sekali orang Tamako tapi tak boleh jujur orang Tamako itu mengkaki saya orang Nahal yang pesawat itu susah orang Tamako pesawat lewat orang badada banget sampai kan memang mau badada tapi kan ini mamanya itu anak seluruh pesawat itu 25.000 kaki itu dia boleh tahu mamanya mau di situ aduh Tuhan mereka tuh feeling orang Sanger pesawat
Bapak 25.000 kaki dia berdagang. Ada Mama Emo di dalam. Tapi tidak apa-apa. Orang boleh bilang apapun tentang Sangir, tapi sampai hari ini pendapatan per kapita Sangir tetap stabil. Di saat orang di Jakarta susah makan, orang di Sangir nggak pernah ada orang mati lapar. Kalau mana mati lapar katanya bodoh. Orang tanya, mau waktu mana batal sekolah pendeta, kenapa nggak pulang Manado? Kalau mau pulang Manado nggak akan jadi apa-apa, karena mau tinggal di Makasih. Di Manado, di mana tuh tinggal sana, masih sengker semua di situ. Gorontalo cuma yang bobo. Di Uji itu Sangir semua, orang yang makan di rumah masih boleh minta sebelah. Pasti Mama Embo, Mama Akang, Mama Ada, Papa Baru, Papa Ada, Mama Ada. Karena kekerabatannya Sangir sama dengan orang Batak. Mau dikasih marga di Tarutung, dikasih marga Panggabean. Ada opat tisoran kami bang, buta garu, buta barat, Panggabean, lubang tobi. Mana kore Panggabean, 3 ini turun nih. Sama tuh orang-orang Sangir. Itu baku-baku baik. Main bo, mama kasihan dulu, mama masak. Boleh aku mau makan, ambil jempol. Ambil jual, ambil. Ini saya nggak mau. Orang pasar, ambil. Dibelas di pas bakalai dia bangkit. Mungkin masa lalu itu tuh kelemahan orang Torah. Nggak ada kalau nggak ada kita deh ini. Ini mungkin Ibu Pendeta Amsal 20 ayat 19 berkata, janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Alkitab bilang orang-orang Sangir stop budaya bakar lotak. Ibadah lagi ibadah, tahu ada ibu-ibu masuk, udah ada pakai cincin 2.000 di belakang. Aduh, bagaimana mau diberkati Tuhan kalau orang harusnya dengar firman, bukan lihat orang masuk. Benar enggak? Orang di mana begitu? Orang sekarang lalu kenapa ya di Jakarta ibadah tiap kali hari Minggu kok bisa persembahan sampai ratusan juta? Karena nggak ada warung. Dan orang di Manado sebelah gereja apa? Warung tambah batukan. Persembahan 5.000, tukar 2.000 sehari. Jadi 2.000 dibilang 500. Dan sampai Tuhan datang, koin semua. Bagaimana kita mau memberkati Tuhan kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, betul? Betul, kalau saya mau hitung-hitungan sama Tuhan, kita mau jadi orang Kristen. Karena Kristen menganut perpuluhan, memberi terbaik buat Tuhan. Mau dikiranya siksa. Saya penghasilan 400 juta per bulan, berapa perpuluhan? Yakin nggak mau kasih? Merasa pindah kita. Aduh, apa bulu beb? Kita langsung telepon ibu gembala, Bu 5 juta boleh? Iya kan? Tetapi kalau orang mau diberkati Tuhan karena kita melihat jumlah, sampai Tuhan datang kita orang hidupnya akan pernah diberkati Tuhan. Anda mau diberkati Tuhan karena ketaatan, bukan jumlah. Amin. Itu mau praktekin Bapak Ibu. Kalau saya mau hitung-hitungan di Tuhan, kita lebih baik balik di gereja lama. Itu orang-orang Sangir kan ada gereja beruntal. Dua pada Desember baju baru sapu main, baru muncul full di gereja. Sampai setengah bikin sabua di luar. Tapi coba sebenarnya mulai Januari tanggal 10 hilang satu-satu, nanti muncul kalau semua mati. Dan itu banyak di Jakarta Pak Pendeta. Di saat gereja sana ada mujizat orang sembuh, semua pergi di sana. Padahal di gereja Anda pun ada mujizat. Mujizat berlaku atas diri Anda pribadi, bukan rombongan. Jadi kalau mana yang harus Tuhan sembuhkan, yang mana yang akan Tuhan sembuhkan? Karena setiap yang hadir tidak semua sama penyakit. Tapi apa namanya? Kita bengel lah, opa. Bengel itu Bapak Pendeta Buddha. Terus bagaimana tadi pas KKR, puji Tuhan, kita kasih yang Tuhan Yesus sembuhkan. Ih, tepuk tangan jemaat. Ini sudah guna ini, semuanya. Coba mundur 3 langkah, mundur 3 langkah.
Pak Pendeta teriak shalom. Oh, Pak teriak shalom. Sembuh di Bepom. Coba Opa turun di lapangan di bawah. Pendeta Bataria, haleluya. Pendeta Bataria shalom. Ternyata masih pomo. Tadi dia bisa tahu karena baca bibir. Mau pas jauh, bendeng lagi, bendeng lagi. Jadi Anda yang menjadi jemaat dari gereja Gemis Mahanai, bertumbuhlah dan berbuat di gereja di sini. Jangan mau bertumbuh di sini, komunikasi dibuat di gereja sana. Sudah nama diomong. Kamu jujur, Petrus marah-marah, Paulus marah-marah kalau jemaat kayak begini, tidak bertumbuh. Kita pribadi, kita boleh cari gereja besar di Jakarta, kita gereja GBI. Kita boleh cari gereja besar, kita bisa ke Pak Gilbert, kita bisa ke Pak Niko, tapi kita ke gereja di Sunter, di jemaat cuma 74 orang. Notu 4 orang itu muda, di 70 tua. Orang tanya kenapa? Karena anak-anaknya pada ke gereja di Senayan City, orang tuanya ditinggal di rumah. Jadi momol yang jemput tuh oma-oma. Suruh menyanyi bukan terbang tinggi dia, wangi mama nyanyi. Tapi lagu favorit cuman soraklah dari itu Abraham Adam dan Hawa di Taman Eden rumahnya bilang itu sama sekarang masih menyanyiakan. Apalagi sekarang so Desember, asik. Semula jadi bikin cookies besi tinggi. Kalau disangit kan semula jadi bikin biji-biji. Ada 2 versi, ada yang pakai mentega dan santan, ada pakai air. Jadi kalau pakai air jangan gigi sayang, ropeng anak. Oke. Kalau bahasa Jakarta bang, kue biji ketapang bang. Kalau kami di Nando nama cookies biji-biji. Itu kalau pakai santan sama mentega kan pasti empuk bang. Tapi kalau pakai air, mana pakai di martelu yang patah. Nah kami di Sanggar itu kan kalau Natalan tuh berkunjung dan dari satu rumah bawa musik bambu tuh. Semabuk itu saya mana kaset tuh biji-biji kalas. Bilang kalau nggak luka domi. Gitu. Akhirnya oma dia obat. Dia mau makan keras no isap yo. Ang bahari niya habis-habis Jadi saya udah banyak dapat laporan sejujurnya. Saya evangelis negara, saya terdaftar di Dinas Kristen, tetapi saya berlaku seperti Timotius, saya tidak mau didikta oleh siapapun. Karena buat saya kita menginjil orang menurut cara masing-masing. Paulus bicara beda dengan Titus bicara, tetapi satu fungsinya mereka, tetap ingin memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Saya pelayanan juga besok tanggal 4 saya pelayanan di GBI di Surabaya. Di saat saya pelayanan semua perhiasan harus hilang bang. Kalau hari ini anjing lupa buka, lupa kita buka. Baik, kemudian ini naik di belakang ode mau malingnya. Kalau ada tuh di gereja sini ada orang mulu-mulu batata, DP obat cuma 1 Ibu Pendeta. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, kalau ada orang yang mulunya begini, Carlota, saya menyala air di wastafel pembaptis di mulut. Itu cuma dulu. Rujuk di wastafel saya. Jangan sewa kolam mahal, wastafel di belakang itu. Ada yang tukang gosip, tarapu di situ, pasti dia bertobat. Lingkungan adik-adik, gitu sih. Orang Sangir itu secara DNA orang-orang kuat. Orang-orang Sangir DNA-nya sama dengan orang Dayak, orang Batak, dan orang Israel. DNA kuat, susah mati. Serius. Orang di daerah lain kasihan terkena sadiki meninggal. Orang di Sangir kasihan aduh. Coba cek di Tamako. Tidak ada rumah sakit dulu. Berobat di pasar Opan Nusa.
DP nama Opa Nusa, bawa pisang 2 sikat, gula 1 kilo, beras 2 kilo. Kaya no. Tadi dia lagi di pantai di laut di sana. Mungkin sepanjang apa? Oh, begitu. Liang, goraka. Di Sangir itu sayang, dan itu kita pernah rasa. Kita pernah begitu, waktu obat pukul. Kita nyawa bilang anak setan mana. Di masa itu obat ada sumur anak pukul itu waho Roman. Ini memang ada muka. Ini memang ada setan ya Tuhan kita bisa bukan karena setan keluar dari bumbu saya. Maksudnya kalau orang Tamako tapi apa sikat gigi saya. Dia kulit pinang dia lagi. Tapi sorry, jarang di Tamako di Sangir orang hono. Gitu, jarang orang di Sangir itu gigi ongko. Jangan. Di Sangir itu hono langsa. Itu berapa satu hono? Aduh, kalau orang Sangir tanya apa itu langsang? Oh, duku PKK. Soalnya buat duku sama langsa kan sama. Dua kakak aja, pahuleng orang. Coba begitu, yang satu pahit, yang satu nyanda. Orang di Tamako dulu sakit malaria apa DP obat? Biji langsa. Oh Tuhan pipa itu. Aduh, sudah jauh saya lebih baik. Karena minum obat kina daripada mencikin biji. Aduh, pahit nenek moyang serius kembali. Dia karena talang biji rambut yang 7 pasti meninggal. Tanggal di leher. Ini 61 gemis ini di mana ini di Jakarta Bu atau Di Jakarta. Jakarta? Ini suruh 61. Siapa yang bawa? Maksudnya siapa orang Sangir pertama kau buka geheda sini? Pulau saya pulau di Sangir banyak vakansi. Laut. Orang Sangir kan memang jago kalau jago laut karena orang Sangir punya ilmu Nabi Musa dan ilmu Yesus berjalan di atas air. Banyak itu. Jadi kalau orang Sangir besok menatalan, Ibu Pendeta kalau ingin butuh mongol kanari bilang dari bulan sekarang pasti mongol akan hadir. Asal bilang dari sekarang karena jadwal belum turun. Otomatis kita masih bisa bayar dengan manajemen untuk kita boleh hadir di tempat ini, termasuk hari ini. Ya. Jadi mohon kalau selama masih ada di Jakarta dan kita masih boleh lari, kita akan lari hadir. Kita tadi sejujurnya ada acara di Ancol, lumayan pasar di PV. Mulai saya curhat di belakang. Duh, ibu-ibu Elizabeth. Ini Elizabeth kan perempuan yang luar biasa, melahirkan Yohanes Pembaptis di mama itu. Pam apa itu orang? Terus orang Sangir kan kalau beberapa selalu tanya pam kan, pam apa kau ngomong kansil kansil bawa. Lah saudara ingin kansil, saudara. Cuman kalau kita kasih Kristen dia kalintui. Masih sama-sama kansil, gitu. Jadi buat bapak kayak di Sangir kalau ada pendeta di atas mimbar ngomongin mulai di situ. Orang di Sangir masih dia pakai pohon pala buat Natal. Ini kasihan tapi pala aja korban putus. Orang kan pohon pala paling besar di Tamako. Jadi dia bilang kok apa pohon pala laki-laki kata yang buah. Nah jadi itu potong kok nanti di DP jangan itu pokoknya utuh dan begini baru nanti taruh lilin kok apa segala macam dia taruh baru di atasnya dia pakai sunlight sunsil itu masih yang sampo itu dan kalau sudah ada hiasan itu di malam kudus kok tuh lilin di pohon rubuh tak bakar di gereja
secara pelumpalakasnya gampang tabaka. Tapi itu ketulisannya gitu. Tapi luar biasa, Mongol terakhir kesana beberapa bulan lalu. Bahkan besok Mongol mau berangkat ke Manado ini 155. Itu tadi Mongol bilang Mongol duluan karena harus langsung ke bandara. Gitu. Mongol mau pulang ke Manado, ada pelantikan. Kebetulan Mongol jadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah sesuatu di Manado. Dan kalau memang Tuhan izinkan 2020 Mongol akan ikut bertempur dalam Pilwakot di Manado. Gitu. Ini ada kampanye, ada. Maksudnya kalau memang Tuhan izinkan, toh, kalau memang Tuhan berkehendak pasti jadi. Jadi Mongol masih nunggu restu dari Mama. Karena tapi Mama ini kasihan ibu-ibu sangir yang ortodoks. Kayak apa buang-buang doi di main. Pulang jadi sayang karena beli itu menggawang anak punya sama ibu. Desa namanya desa Menggawa. Kata kita begitu semua di 5M, so mana yang punya itu, tunggu sekali tidak anak punya itu. Jadi mami agak sedikit otak sama dulu dan maksudnya buat mau buang-buang doi, mau jadi wali kota sampai harus buang 40M. Dia mana begitu semua tuh pantai di sana. Semua kapal boleh lewat mana punya itu. Jadi tinggal menunggu restu ibu. Ibu belum merestui sampai hari ini karena harusnya Mongol caleg DPR RI nomor urut 1 dari sebuah partai, tetapi mau mundur karena kita belum kuat di dunia partai karena partai itu warnanya mengenal 3, hitam, putih, dan abu-abu. Paling banyak bermain di abu-abu. Nah itu Tuhan dosa, Tuhan bilang kalau mana mau panas, mana panas, mana mau dingin boleh Lau-lau. Jadi kalau ada orang Tamako ke Jakarta, Bu beli teh manis demam dong. Demam. Iya lau-lau. Lau-lau. Sangat dan lau-lau. Dia orang sana. Tapi apa-apa. Ini kecil-kecil pakai kacamata. Itu Pak Aguan biar dia urus. Kalau ngomong pakai kacamata malah di kepala, dia di mata. Dia di mata minus kalau ngomong otak. Kalau kepalanya matanya minus, yang minus kasih tapi otak sudah kasih kacamata. Daripada bubar di gereja. Pokoknya buat saudara-saudara semua pasti ada di sini Mongol saudara. Pasti ada. Karena orang Sangir itu ke Jakarta akan menjadi bersaudara di saat orang masih jarang. Karena kalau dulu sama-sama kita di ibu pendeta gitu, ibu pendeta kan ternyata Lantemona, gitu. Kita ke keluarga ada yang menikah dengan besaran Lantemona. Otomatis saya pasti kan bercerita itu anak pioma nama siapa, anak pioma nama siapa. Oh ternyata orang bersaudara. Dan itu banyak di Manado terjadi. So itu Mongol sampai hari ini tidak pernah pulang ke Sangir atau pulang ke Manado bulan Desember. Karena pengenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Semua mengaku saudara. Karena nana pioma deh kita pioma dulu sama-sama berpesta. Begini, nana begini, begini. Di pelasnya ujung-ujung doi nata. Jadi kami ini jangan pulang. Jangan sampai balik Jakarta ginjal setengah so hilang. Gitu. Jangan pulang. Kalau mau pulang Desember, pulang tanggal 2. Tiket cuma 480 Citylink. Pulang ke sana. Kalau bilang Kak Meli, Donata so lewat saya. Soalnya tanggal 2 ini kasih duit 2 juta beli babi 10 kilo. Kenapa orang Kristen harus makan babi? Karena Yesus mengusir setan di Gerasa. Terus setan masuk ke mana? Babi. Berarti babi ada Setan. orang makan babi, orang makan apa? Setan. So itu di Manado
akhirnya pernah ada setan datang. Di Tanjung dan ada setan, ada polis datang, karena setannya mikir, aduh Tuhan, jangan kan orang jumpi oma dong suci kiri. Jadi kan orang bilang, katanya tidak boleh makan babi karena mengandung cacing ini, cacing itu. Oh Tuhan, tapi oma dari uji kayak babi lama mati. Hidup matinya manusia ditentukan oleh Tuhannya, bukan oleh apa yang dia makan, apa yang dia minum. Tapi tamang hidupnya nge-gym tiap hari. Sekarang 42, stroke di pondok ini. Nampak di muka rumah Pak kita ada tukang sampah, jecek-jecek dari sampahnya mati-mati sampai sekarang. Itu sama dengan nomor PO mak. Kenapa 106? Waktu zaman bermesta dia lagi buang air di Kuala Jengki. Tahu-tahu ada bom. Dia tanya sama kita, oh Mbak Ceko kalari sayang. Dia mau bilang, iya Oma Mbak Ceko. Iya sayang, Oma Mbak Ceko mati Oma. Dia mau tanya, kenapa mati? Di mana ada bom? Di situ ada tentara Belanda. Di Oma ini caparumi jorok. Dia jorok yang penting ada ngana. Benar juga kalau dia mati nggak ada ngomong berarti. Terus mau tanya itu sama Mbak Ceko bagaimana? Orang sana dia nggak begitu kan? Hei sayang, pokoknya sabar-sabar, tenang-tenang Jo. Oma dari Kuala Jengki lari ke Parigi 7. Jauh Jo Tuhan. Di Parigi 7 kan tunak adalah tuh. Kok Mbak Ceko bagaimana? Tenang Polo. Selama ada daun pisang semua aman. Sama dulu katanya pakai daun pisang. Kita pernah coba daun pisang. Waktu ikut Jambore Nasional Pramuka di Cibubur, orang kan mendaki gunung, rasa buang air Basarnas, nggak ada air. Kok coba daun pisang, oh Tuhan, 1 lembar tarabe, 5 lembar tarabe. Kalau bahasa Jakarta koyak bang. 10 lembar tuh daun pisang tarabe saya. Jadi kalau wanita di Jakarta dapatnya di toilet tisu, bersyukur. Jangan marah-marah. Oh tisu sedikit banget sih. Tangan tidak daun pisang. Siksa saya. Tarabi dia. Karena kan sudah orang nado, kenapa sudah cium nado. Sayang, tenang Joano. Pokoknya kalau ngali ada apa, pasti ada kata luar ngali mau ada dosa. Aduh bapak pedo di pohon. Jangan berdosa sudah dia. Semakin lama orang. Ini sudah berapa? Oh sudah lama. Apa? Tunggu. Kita jangan tanya Pak Ibu Pendeta, kita tanya ke Pak Elizabeth di belakang. Sudah. Berarti Kakak Mary masuk ulang ke dalam, ambil lagi doi tangga. Ada bawahnya ada orang ibadah ulang dia pun persembahan ya. Sudah kita tuh jam 8 karena masih ada vokal grup lagi, masih ada banyak pengisi acara. Satu hal yang pasti adalah selama orang tetap meyakini orang tidak pernah salah milih Juru Selamat namanya Yesus Kristus, yakin dan percayalah pasti hidup kita akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Proses dalam hidup jangan orang lari, biarkan itu berjalan dengan sempurna karena di ujung pasti ada glory dari Tuhan. Amin. Itu mau pegang teguh sampai hari ini. Kita harus melewati naik kapal ekonomi dan sebagainya. Sekarang sepuji Tuhan. Jadi seperti sekarang yang mau lakukan cuma satu, mengucap syukur pada Tuhan. Bermain film, kita adalah putra daerah dari Sulawesi Utara yang bermain film paling banyak sampai hari ini. Asik. Kita selalu bermain 38 film layar lebar, 2 film jadi laki-laki, 36 jadi banci. Paling fatal tuh komik 8 jadi Sailor Moon. Jalan-jalan tarang. Jadi besok film tayang selama 2 minggu tiap hari pendeta telepon. Pak Mumul kan hamba Tuhan. Jangan jadi batu sandungan.
pilih film yang memuliakan Tuhan. Dong veto terus tiap hari. Lama-lama mau sakit hati, tak kata sama pendeta, sebulan sampai berpuluhan. Kita jadi bencong dan pedoi berpuluhan. Kita kan sebulan dong saya. Itu kan cuma di film, bos. Sekarang tapi anak 11 tahun. Selumayan. Sekelas 5 SD, aduh haleluya sayang sekali saya. Aduh suka saya jadi psikolog itu orang tua. Aduh kalau anak Tuhan langsung butuh anak. Mak kita kan harus sayang anak, gitu. Dia pulang naik kelas 5 SD, tapi aku juara 1 lagi. Kita biarkan dari kelas 1 sampai kelas 5 juara 1 terus. Aduh tapi mau bilang ini saya nggak pakai gorakan. Nggak pakai ilmu pakai naung. Kan orang misalnya kalau semua ujian kan ilmu itu dia baca. Masuk kelas tok kaki 3 kali. Kalau yang kita bawa opak di belakang, di sekolah nana bagaimana biar ini boleh dapat. Nana baca gini, pakai kaki 3 kali bisa masuk sama begini. Di belakang nggak lulus. Bukannya belajar bawa mukanya betul opak jadi sekolah. Anak sebesar, mama sekarang sudah 3 tahun. Dia so santai hidup kadang nih pulang dia dan Manado dia mama embok di sana bilang biar dia mama sudah Jakarta dia. Oh, kagele komen bagaimana biar dia mami jaga tangan mana kawin pulang juga. Kan ngomong juga kasihan. Siapa tahu kalau di sini boleh gonta-ganti. Jadi juga anak 1, anak orang tua. Kita tanya Pak Pendeta boleh kawin ulang ya enggak? Pendeta bilang kekristenan mengajarkan pernikahan hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau mau kawin ulang syaratnya ada 2. Pertama dia meninggal, kedua dia berzina. Nah kasihan dia belum meninggal, jadi kita tiap hari doa pagi itu. Tuhan cabut tapi tidak mau kawin ulang. Nah kan kita memberkati tapi mantan istri, sekarang tapi mantan istri kasihan so tak tutup biji mata, sepindah kita nggak ada urusan dengan DP keputusan, tapi dengan dia menikah lagi berarti kita boleh menikah. Kemarin abang nongol dijodohin sama orang Batak juga, tapi kayaknya belum jodoh. Katakanlah orang Bandung cantik sekali. Dikasih kanal Pak Mama semua begini kawin cap aja perbaikan keturunan mungkin. Berarti doanya ada kita begini. Mami kok tapi mami kadang-kadang begini kita mau pukul itu lahirnya dari anak sendiri. Mari jangan gitu. Karena harus cintai orang tua. Amin. Amin. Jadi semua kawin pendeta atau sudah jujur sepanggil pendeta atau undang pendeta untuk meresmikan pernikahan 3 hari sebelum pernikahan gedung kasih bersaudara sobayar catering solunas main tua tumingkas orang ribut hanya masalah pembagian harta gono ini main tua minta perjanjian pranikah ya kita sih tak keberatan tuh. Cuman kita kan tanya, emang Neng minta berapa? Dari kita tuh penghasilan. Dia bilang begini, aku gak minta yang gede, Neng cuma minta 30% aja dari penghasilan buat Neng. Nah di sini kita nggak bisa putus. Orang tanya dia mau itu, Tuhan 20% dia 30. Ini besar. Sampai kita tanya pacaran mentu kalau sudah dari Bunda Maria. Ini Tuhan aja 10% ya 30. Biar nyanda aja sayang. Terus tanya ke anak, tapi kawin lagi ya. Jangan Pi, Ibu Tiri itu jahat tau Pi. Ternyata gara-gara dia mau di sinetron azab. Matinya mangat karena keseringan nanyain kapan kawin. Duri, masa sampai segitunya mati? Kalau mati mulu tak tutup kan kalau masih masuk barang pasti dia juga tak tutup ulang. Ini orang sana banyak yang gak bertekan. Oh di Jakarta bukan so ada sabun detol tuh. Di sana kasihan cemerlang. Super busa.
KTP gambar tahun masih dapatnya 3 bulan dong belum kalar-kalar. Itu sabun itu kan tuh sabun favorit kan buat orang hitam, orang yang pakai cemerlang, sabun cuci piring karena sering abu. Jadi dia bujol tak keluar semua itu. Maka tuh jaga-jaga sama Jakarta, anak metropolitan. Pada diajarin bahasa Sangir nggak? Enggak. Lu diajarin? Diajarin nggak? Hah? Dengan sampai kan lu? Oh, mau bikin lomba sampai. Hadiahnya 180 juta. Iya, bikinnya nanti pas bulan April tanggal 21 bertepatan dengan Hari Kartini. Om Mongol kebetulan yang punya Kaki Gatal Production. Kalau kami cari di itu, Kaki Gatal Production adalah salah satu IO yang berizin nasional. Om Mongol dari produser merangkap jadi direktur utama. Sebanyak dua ikat itu. Mongol besok rencana tanggal 31 Januari mau bikin acara tulu di Jakarta. Cuman kita mau cari tahu dulu gereja Gemis di Jakarta ini kalau orang mau bikin tulu itu boleh bersaingnya kan? Jadi enggak gini, waktu gereja-gereja sana juga kita lebih butuh daripada ngerapain gereja. Ya kamu dapat orang. Itu kalau pakai masih ini kalau orang bikin tulu bersama, rupa tuh hari kan kita dapat undang di itu dan di Kelapa Gading itu, cuman kita nggak bisa hadir. Nah, kalau orang mau bikin kan kita artis, gampang cari sponsor. Nah, gimana bu? Ya itu kita orang bikin kan masih ada 3 bulan. Setidaknya 31 Januari, kalau nggak orang bikin di Februarinya. Bikin di mana? Kayak di itu kebetulan di Suang. Enggak? Tuhan yang jauh dari Tanjung Priuk. Tuhan cuma berjalan dari sini sampai di Balai Samudra Jo. Balai Samudra nanti kita minta pangkoma batu tambah biar gratis. Nah, orang bikin rekor di situ bukan cuma pocong-pocong yang boleh rekor. Sulawesi Utara dinyatakan sebagai negara penghasil salah satu tarian tertua di Indonesia. Itu nama Gunde. Hah? Iya, saya yang punya itu. Itu DP Tagong anu, orang itu DP suara boleh ada tenor atau bass. Maka tanyanya sekolah itu orang. Dan ini serius, itu Tagong itu musik tradisional yang sampai hari ini di sana masih ada. Tapi kenapa provinsi tidak mempromosikan? Karena cuma putar-putar di Maengket Kabasaran. Maengket Kabasaran itu jadinya 1800-an. Mari yang namanya tari Gunde sebelum zaman Santiago pun so ada tuh tarian. Nah, tapi orang-orang sana tidak berjuang untuk Gunde masuk karena mau keluarga raja. Diajari dulu kalau untuk tari Gunde perampong itu harus peramal. Belum pernah disentuh oleh siapapun. Iya toh? Dulu, aduh, saya ngomong oma cuma jaga begini lah pun tahu. Nanti saya pakai goreng bapak. Dulu cuma dilihat begitu Pak. Kami orang daerah cuma melihat. Tak ambor kan. Nah itu harusnya kita lestarikan sebagai orang Sanger City. Yang bilang Sangir sayang, Sangir image-nya gak khas sedikit. Yang enak daerah terpencil kan. Jadi bilang dia Sanger City. Langsung masuk pakai oh itu Manila. Sebelah Mindanao City. Mindanao City di sebelah Marore. Sampai Tuhan datang baru mendapat. Kalau orang sana kasihan banyak petinju Filipin Manny Pacquiao. Mana kita orang mana? Orang Tamako. DPO mati kita bilang makasih masih sepupu saudara. Cuman orang keluarga penyelundup kan. Penyelundup suka Filipin, tahu-tahu pemerintah Indonesia melakukan pembatasan untuk orang Filipin masuk Indonesia dengan 4 kapal perang. So boleh balik orang so jadi orang Filipin dia masih boleh bahasa Sangir. Unte dia panggil dia. Dia anak kedua jadi dia panggil Pak Ara. Ada saudara Ana. Oh Tuhan Yesus.
Sini mana? Oke, orang mana brother? Orang mana? Orang Sangir. Sangir le. Oh haleluya. Sangir from apa no? Mataram. Sangir mana kau? Siau. Baru sekarang tadi orang siapa aku sangir. Orang siau tanya, orang sangir bukan siawan. Sangir itu hanya berlaku sangir besar. Siau itu sendiri sekarang jadi Kabupaten Sitaro. Orang Sangir. Orang sangir, mama orang siau. Orang Makalehi. Makalehi, oh banyak di situ lebih. Tahu lohi? Kanari sayang. Oh, sekarang aku mau tanya, seberapa lama di Jakarta? Sejak lahir. Oh Tuhan, tapi belum pernah pulang. Sudah. Seberapa kali? Kita boleh jujur, kita lahir di Manado tapi bahasa Cina. Nah, kita nggak pernah tahu bahasa Cina, kita lebih tahu bahasa Sangir. Terus orang tua sudah di sini. Iya. Mama dan papa sudah di sini. Mama mati di sini tapi sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Sekarang sudah Tuhan. Amin. Amin. Papa masih ada. Mama dari surga. Duh, Tuhan dia dua puluh. Sekali coba bilang mama dan papa. Orang sakit sekali dia membesar satu. Bilang dia namanya dan papi kata sekarang sudah Tuhan. Ayo kan, baik mama. Terus papa. Tinggal di mana di sini? Tinggal di Tanjung Duren. Gereja di Tanjung Priok, tinggal di Tanjung Duren. Kubur di Kanton yang Harapan. Mana dari jam berapa ke sini? Dari jam setengah 5. Nama? Julius Nekara. Julius. Nama-nama kata nama-nama Alkitabiah kan. Memang itu orang Sangir nama-namanya jauh-jauh dari daerah kita. Petrus, Yudas, Elisabeth, Yohana, Rika. Itu nama-nama orang Sangir. Elisabeth, Yodo. Orang-orang Sangir kalau datang kemari anak gaul, Merce, Sence, Suci. Banyak. Kalau orang-orang Minasa kan Pince, Nonce, Since, Lince. Itu banyak sekali. Itu orang Sangir. Pak Sumarto itu orang Sangir. So, Pak Sumarto, Heri Sumarto orang Minang. nyanda. Hah? Nyanda. Bagaimana belum lahir waktu itu? Oh Tuhan kita lahir tahun berapa? Tapi anda tahu di samping ada satu farm yang paling menakutkan. Apa? Ada di Tamako, keluarga Mokorepe itu. Pihak Sutamako. Dia kena orang tua saudara itu orang yang nama Om Gerson Mokore. Hah? Jadi jenis timpe itu. Jadi Gerson Mokore. Stimpe. Apakah kamu bersedia stimpe itu? Ya dengan segenap hati. Jadi inilah keluarga dalam Tuhan, keluarga Mokore itu. Langsung bubar gitu. Tapi cuma di sini. Iya. Saya boleh jujur berkata, saya ingin banget ke sini, kalau lagi paling kita ingin sekali ke gereja Sangir, karena kita ingin mendengarkan satu lagu yang kita paling suka sekali. Ada 3 lagu Omabu. Omabu apa? Ada Omabu Ruapa, ada Omabu Rendingane, Omabu Malondo. Apa namanya ini? Kita hafal semua 3 lagu ini. Mungkin beda. Menyanyi kita. Nah, pada mengakan sama yang itu ya kan? Yang mana ini dulu? Soalnya kan 3 lagu ini beda-beda situasi. Omabu Marondo juga. Omabu Marondo, Omabu Ruanda, kalau Omabu Ruanda kan dekat nada lagi sini, kakek suka rahmat. Itu cuma orang Sangir begitu saya kalau orang mana? Yang apa? Omabu Marondo juga. Soalnya jangan Omabu Rendingan karena sama pulang ini belum. Jangan Omabu Rendingan baru nih amin amin hilang semua ini. Kalau boleh pun tahun depan topeng gereja habis ibadah ada Iya. cookies. Nanti kita yang beli. Ya, Omabu Marondo. Ciri dia. Sol. Dulu kasih kayak itu dan kasih angkor sekolah dari SMP Tamako. Mau dibayar Tamako itu adalah tempat kota kelahiran Thor. Apa bentor?
Indonesia.